Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ar-rabi'ah, yang keempat. Memang betul-betul ni pengajian subuh. La tashab harisan, jangan berteman dengan orang yang rakus dengan dunia. Ya'udzubillah. Bila kau lihat kawan kita tu memang suka dengan hal-hal dunia, duit, handset ganti setiap hari, hari ini ada benda yang baru, ganti lagi, ada benda yang baru, ganti lagi, celana apa semuanya, jangan temani dia. Kalau tengok baju dia hebat sangat ni, kau tidak ingin juga ikut seperti dia. Nah, pasubatul harisi ala dunya sumun qatilun. Menemani orang yang rakus kepada dunia ini adalah racun yang membunuh. Racun yang membunuh. Tanpa sadar kita telah makan racun yang racun tersebut akan mematikan kita dan melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tiba'a majbulatun ala tashabbuhi wal iqtida'. Kerana sesungguhnya tabiat orang itu biasanya akan diambil daripada menyerupai dan mengikuti orang. Bagaimana maksudnya? Kalau kita punya kawan, biasanya kita akan berusaha untuk mengikuti dia. Oke, sekarang kita punya kawan tersebut baik, selalu kita gunakan serban. Secara otomatis, selalu kita juga ingin mencari bagaimana supaya pakai serban. Nah, kawan kita selalu menggunakan sugi, selalu menggunakan sunnah Rasulullah. Secara otomatis, hati kita ini akan mudah untuk mengikuti dia. Demikian juga kalau kawan kita ini cinta dunia, cinta dunia, dia beli handset baru, kita pun tertengok, ini mesti seperti itu juga saya beli, buat handset baru juga, keluaran yang baru dibelinya. Kita tengok kawan tersebut rakus dengan dunia, cari duit apa semuanya, tak pernah berhenti, kita pun nak ikut seperti itu juga. Sudah. Sehingga kalau dia tidak takut dengan Allah SWT, kita juga nanti tak akan takut dengan Allah. Kalau dia terjatuh kepada kemaksiatan, kita juga ikut seperti itu. Kalau dia terjebak dengan benda kerja keburukan, kita juga gitu. Jadi itu yang jadi permasalahan sama kita. Bal taba'u yasriku min taba'i min haitsu la yadri. Bahkan katanya tabiat seseorang itu mencuri daripada tabiat orang lain tanpa dia ketahui. Itu dia. Boleh kita ikuti tabiat orang itu tanpa kita ketahui dan mengikuti. Kata kawan dia suka kencing berdiri, semua kencing berdiri. Udah, tiba-tiba dia kan selalu melihat begitu. Kawan dia kencing berdiri. Besok-besoknya nggak tahu dia secara tidak sadar dia suruh kencing berdiri di sebelah tiang. Tengok, tanpa sadar diri dia telah mengikuti tabiat yang jelek. Nah, kadang-kadang kawannya mengajak dia untuk pacaran kepada perempuan yang lain, jom kita tengok. Nggak mau. Lama-lama sudah dia mudah terikut juga, dia jumpa perempuan, dia cakap dengan perempuan, bersalam dengan perempuan, sudah tanpa sadar diri. Pamujalisatul harisi tazidu fi hirsika. Menduduk dengan orang-orang yang cinta rakus dengan dunia akan menambahkan kamu rakus dengan dunia. Sebab itulah kalau kita duduk sama orang-orang kaya akan menumbuhkan kerakusan dengan dunia. Duduk dengan orang-orang yang miskin akan menambahkan daripada ketawadukan. Duduk dengan ulama-ulama akan menambahkan ilmu dan ma'rifat. Jadi siapa yang mau kita duduki? Dudukilah orang-orang miskin akan menambahkan ketawadukan kamu dan cinta kamu dengan akhirat. Duduk dengan ulama-ulama menambahkan ilmu dan ma'rifat kamu. Tapi jangan kamu duduk dengan orang-orang yang kaya, akan menambahkan daripada kerakusan kamu terhadap dunia, melupakan kamu dan melalaikan kamu terhadap akhirat. Wa mujalisatu zahidu tazidu fi zuhdika. Dan duduk dengan orang-orang yang zahid, orang-orang yang zahid dengan dunia ini akan menambahkan kamu zuhud dengan dunia dan akhirat. Mana kata bagaimana? Sebagaimana kata Rasulullah, izhar fid dunyaka yuhibbukallah. Hendaklah kamu zuhud kepada
dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Izhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi kalau kita duduk dengan orang yang seperti itu, maka akan menambahkan kezuhudan kita terhadap dunia ini. Kita pun tidak akan mau terbuai dengan dunia. Selama kita punya teman yang seperti ini, teman yang akan membawa kita kepada dunia, maka kita akan terikuti dengan perbuatannya. Al-khamisah, yang kelimanya, as-sidqu. Mesti orang tersebut memiliki sifat benar. Benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan, benar dalam i'tikad, benar dalam perilaku dan perangai dia. Jangan orangnya yang suka berdusta, perangainya berdusta, perbuatannya dusta. Bagaimana Ustaz perbuatan dusta? Kalau cakap berdusta, iya, tapi perbuatan dusta bagaimana? Kalau kamu melihat dia dan dia melihat kamu, maka dia seolah-olah orang yang paling alimnya, orang yang paling waraknya, orang yang paling solehnya. Enggak? Tapi kalau dia jauh di antara kamu, maka dia adalah orang yang paling bajingan, orang yang paling jahatnya. Jadi ketika dia warak, ketika dia soleh di hadapan kamu, itu namanya perpura-puraan saja. Itu adalah satu perbuatan yang dusta. Fa innaka minhu ala ghururin. Fala tashab kadzaban. Janganlah kamu berteman dengan orang yang pendusta. Fa innaka minhu ala ghururin. Karena sesungguhnya kamu itu daripadanya di atas daripada tipu daya. Kamu suka jumpa sama orang yang pendusta, berkawan dengan orang dusta, 24 jam kamu akan didustainya. Kamu tidak akan pernah selamat daripada dustanya. Dengan berbagai macam sumpah yang dia katakan, wallahi wa billahi tallahi, aku enggak berdusta, tapi sebenarnya kamu telah didustai. Sebab itulah susah sekali berkawan dengan orang yang dusta. Bagaimana saya kata susah? Benar pun perkataan dia, kalau kita ucapkan, tetap kita tidak akan percaya karena itu mungkin dusta. Coba bayangkan, dia pendusta besar. Dia kata pernah sekali, ayo, ada tsunami. Ada tsunami. Kita main duduk aja. Dia kata betul ada tsunami. Lari langsung. Udah jatuh, lari langsung, mati-matian. Duit kita diambilnya semuanya. Udah lama kita 1 hari nunggu situ enggak ada tsunami. Ternyata enggak jadi tsunami. Balik lagi dia ke rumah. Sudah? 1 kali lagi datang kawan tadi itu kata, ayo lari ada tsunami katanya. Mana ada tsunami? Kata kawan, kau bohong, kau ambilkan hartaku, kau takuti aku, memang kau pembohong katanya gitu. Tidak betul katanya, kau pembohong kata kawan tu. Kawan tu lari, tsunami datang, gua mati dia. Kedua, kenapa? Karena dia nggak tahu itu memang bohong, sebab kawannya selalu berbohong. Begitulah. Kebohongan dia membawakan kita kepada kecelakaan, kata-katanya benar juga membawakan kepada kecelakaan. Itu makanya sangat bahaya sekali. Fa'inau mislu sarabi yuqarribu minkal ba'id. Sesungguhnya orang yang berdusta ini adalah orang seperti fata morgana. Tahu fata morgana? Fata morgana tahu nggak? Kalau kita di jalanan atau di padang pasir, kita tengok di atas tuh ada seperti air. Bila kita lihat dekat, kita datang gitu jauh dia. Dah. Jauh. Yuqarribuka minkal ba'id, mendekatkan daripada kamu yang sesuatu yang jauh. Wa yub'iduka minkal qarib, dan menjauhkan daripada kamu yang dekat. Balik jadinya. Wala'allaka ta'damul ijtima' hadhil khisal min sukanil madaris wal masajid. Allah. Ya Rabb, ini kurun yang kelima nih. Setidak-tidaknya berapa tahun daripada kurun yang mufaddalah? 3 tahun daripada kurun yang mufaddalah. 3 kurun atau 2 kurun ya, daripada kurun yang mufaddalah. 2 abad daripada abad-abad yang telah diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Khairul quruni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Jadi 1 abad, 2 abad, 3 abad, 4 abad, 5 abad. Jadi 2 abad. Sudah seperti inilah keadaannya katanya. Mungkin saja kamu kehilangan masyarakat yang seperti ini daripada penduduk-penduduk madrasahmu atau masjidmu.
Maksudnya bagaimana? Orang-orang sekarang sudah lagi nggak benar. Orang-orang sekarang sudah suka dengan dunia. Orang-orang sekarang ini semuanya tidak benar lagi, tidak baik lagi. Orang-orang sekarang ini semuanya bagaimana? Tidak berakal lagi. Jadi mau mencari teman seperti ini nggak dapat, dia kata. Atau sangat sedikit sekali. Ini Imam Ghazali kata pada zaman dia, bagaimana dalam zaman kita sekarang, zaman internet. Kewarakan dan kesolehan hanya pura-pura belaka. Nah, fa'alaika bi ahadi amrayni, maka adalah kamu memilih di antara dua perkara. Kalau tidak terdapat seperti ini, andaikan telah kita mencari teman yang baik untuk mengaji, tak dapat juga. Yang ada teman yang rajin untuk bawakan kamu main game. Yang ada teman yang membawakan kamu untuk bermain kemana-mana. Teman yang ada untuk membawakan kamu chatting sini, chatting sana, dating sini, dating sana dan sebagainya. Hendaklah kamu pilih salah satu dari antara dua bagian. Apa dia? Immal uzlati wal infiradi fa fiha salamatuka. Ada kalanya beruzlah, menyendirikan diri. Wal infirad, bersendiri kita. Beruzlah dan bersendiri. Fa fiha salamatuka, maka pada uzlah ini keselamatan kamu. Itu dalam musasal al-uzlatu salamah kan? Al-uzlah salamah, musasal al-uzlah salamah dalam kitab ayat al-salat, hadis musasal hadis itu. Itu yang pertama. Dan hadis tentang masalah uzlah juga ada dalam Sahih Bukhari di awal. Di awal masalah hadis uzlah. Disyariatkan uzlah. Bukan tidak disyariatkan, disyariatkan uzlah kalau kamu tidak mampu menjaga agama kamu dengan orang lain. Hidup sama orang lain enggak boleh, pening kepala. Nah, andai kata di masyarakat kamu semuanya yang ini zina, yang minum khamar lah apa semuanya, kamu tak mampu untuk jaga agama kamu, lebih baik kamu pergi ke mana? Ke gunung. Gunung Ledang. Nah, kalau ke Gunung Ledang, kalau enggak pergi ke Gunung Ledang, orang pun sudah pergi ke Gunung Ledang semua, maksiat makin banyak, masalah makin banyak di Gunung Ledang. Pindah pula nanti ke gunung lagi tu di Malaysia. Hah? Gunung Kinabalu, pindah. Ternyata Gunung Kinabalu pun Saleh buat maksiat situ. Pindah lagi, jangan Gunung Bromo sama Gunung Merapi nanti mati. Mati nanti Gunung Merapi. Tengok. Tempat yang seperti itu pun maksiat makin banyak lagi. Saleh banyak. Saleh sangat mereka, di mana-mana main saja. Nah, sekilah mereka ni. Wa imma an takuna mukhalatatuka ma suwakaika bi qadri khisalihim bi an ta'lama anna al-ikhwata thalathatun. Ada kalanya, ini bagian keduanya. Ada kalanya, ya, percampuran kamu dengan orang-orang atau dengan kawan-kawan kamu dengan sekedar daripada bahagian mereka, bagian grup mereka, bagian daripada keadaan mereka. Bi anta'lama anna ikhwata thalathatun, dengan bahwasanya kau mengetahui saudara itu ada 3 bahagian. Yang ingin kau saudarakan ada 3 bahagian. Kalau memang kau mesti juga bergaul, bergabung dengan mereka, ingin hidup sama manusia. Sebab namanya manusia ini hidupnya apa? Hidup sosial. Memang penuh dengan manusia. Kalau sendirian dengan susah dia. Coba bayangkan kalau sekiranya udahlah kamu soleh ini Kuala Lumpur untuk kamu saja, daripada ujung Kuala Lumpur sampai ujung Kuala Lumpur untuk kamu, tapi kamu sendiri tinggal sini, tidak ada orang lain. Naik ke LCC apa semuanya naik, semua pun dia putar. Bosan tidak? Bosan enggak? Fitrah manusia akan rasa bosan seperti itu. Sebab itulah Nabi Adam AS dihadiahkan kepada dia siapa? Hawa. Gitu besarnya surga, gitu banyak nikmat, tapi terasa kau sendirian bagaimana? Udah? Jadi manusia memang paling susah untuk infirad, untuk beruzlah. Kalau memang betul-betul kamu nggak mampu untuk beruzlah, bercampur baur, maka 3 perkara ini perlu kau cari. Yang pertama, akhun di akhiratika, teman kamu untuk akhirat kamu. Fala tura'i fihi illa din, maka janganlah kamu jaga padanya kecuali agama. Jagalah di situ agamamu. Wa akhul li dunyaka, dan teman bagi dunia kamu. Fala tura'i fihi illa khuluqa wal hasana, maka tidaklah jaga kamu padanya kecuali apa? Kecuali akhlak yang baik. Kalau dia teman tersebut teman untuk duniamu, maka jagalah kamu itu akhlak yang baik. Wa akhun tasta'nisu bihi, dan teman yang bersukaria dengan dia, hanya untuk sukaria saja.
wala tura'i fihi illa salamata min syarrihi wa fitnatihi wa khubthihi. Maka janganlah kamu menjaga padanya kecuali keselamatan daripada kejahatannya, fitnahnya dan keburukannya. Jagalah sama dia itu. Hati-hati keburukannya, fitnah dan sebab dia itu kita berteman hanya untuk sukaria saja. Wa nasu thalathatun. Manusia itu ada 3 bahagian. Ahaduhum matalul ghidha'i la yustaghna anhu. Salah satunya adalah seumpama makanan. Nasi umpamanya sampai orang Asia. Malaysia makan nasi, Indonesia makan nasi, Thailand makan nasi, Mesir makan is. Nggak makan is mati dia. Kita nih kalau makan is terus susah nggak makan apa? Juga kita nggak boleh. Ini namanya makanan pokok. La yustaghna anhu. Senantiasa terus kita berhajat kepada dia. Maksud la yustaghna anhu, tidak kayalah kita padanya. Maksudnya itu kita terus berhajat kepada makanan pokok. Maksudnya bagaimana? Manusia itu menurut kita sangat perlu sekali dengan dia, memerlukan dia, baik bantuannya dalam pikiran, uangnya dan sebagainya. Kita sangat perlu sekali. Nah, teman seperti ini perlu kita jaga. Bila kita tengok orang seperti itu, perlu kita jaga baik-baik, jangan sempat terputus hubungan. Wa tsani mathaluhu kamathali dawa'i yuhtaju ilaihi min fi waqtin duna waqtin. Yang kedua, seumpama dia adalah seumpama obat yang diperlukan kepadanya pada waktu yang tertentu, bukan pada waktu yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Pada hati ini kita sakit pening kepala, maka kita makan obat pening kepala. Pada waktu ini kita sakit ini, maka kita makan obat yang sudah tertentu untuk sakit itu. Tidak akan mungkin kita makan obat tersebut terus sampai kita menjelang mati. Kita makan obat tersebut pada waktu sakitnya saja. Paham? Itulah makanya maksudnya ini orang kita perlukan ketika waktu diperlukan saja. Tidak seperti yang pertama. Yang pertama ini senantiasa kita perlukan. Wapitalis yang ketiganya matalhu matalud da. Perumpamaan itu seperti apa? Perumpamaan seperti penyakit. La yahtaju ilaihi qat. Tidak pernah kita perlukan dia, tidak pernah kita butuhkan dia. Ada orang yang inginkan sakit, enggak ada. Ini kawan-kawan yang jahat, kita enggak perlukan dia. Karena dengan adanya hubungan kita kepada mereka akan mendatangkan kerugian kita, akan mendatangkan bala petaka bagi kita. Walakinnal 'abda qad yubtala bih. Akan tapi seorang hamba mungkin saja Allah coba dengan berkawan dengan dia. Coba tengok. Kadang-kadang kita nggak ingin kawan yang jahat, tukang pencuri atau tukang penipu. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala coba kita dengan ada caranya bagaimana? Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala coba kita dengan teman yang memang tukang penipu, tukang pembohong, tukang pencuri dan sebagainya. Kita mau jauhkan, nggak boleh jauhkan lagi. Sudah terlanjur kawan. Walakinnal 'abda qad yubtala bihi wa huwa alladhi la unsa fihi wa la naf'a. Yang dianya tidak ada kesenangan padanya dan tidak ada pula kemanfaatan. Ada senang. Yang namanya sakit itu pernah orang kata, sedap sangatlah sakit ni. Enggak pernah. Tidak ada orang pernah kata, sedap sangatlah sakit. Enak sangat sakit ni, kau boleh setiap tahun lah begini kata. Jadi tidak boleh ada orang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ini penyakit. Dan tidak ada manfaat sedikit pun daripada benda tersebut. Fatajibu mudaratahu ila khalasi minhu. Maka wajiblah bagi dia menaruh perhatian untuk menghilangkannya. Menghilangkan siapa? Menghilangkan temannya seperti itu. Menghilangkan teman yang bak penyakit. Maka wajiblah kita menghilangkan penyakit pada tubuh kita kan. Kalau kita punya pening, maka hendaklah kita makan obat supaya hilang penyakit kita. Wa bi musyahadati faidatun 'azimatun in ufiqta lahu. In ufiqta laha. Pada menyaksikan orang tersebut memiliki faedah yang besar sekali jikalau sekiranya kau diberikan taufik baginya. Maksudnya apa? Jika kita melihat orang tersebut yang jahat, kalau Allah berikan taufik kepada kita, maka kita menjadikan itu sebagai dalil sehingga kita taubat kepada Allah SWT. Maksudnya, kalau kau lihat dia, kita benci dengan dia. Jadi kita usahakan kita jangan buat seperti dia. Kenapa? Karena
Kalau kita buat apa yang kita buat itu sama dengan apa yang dia buat, maka orang juga akan benci sama kita. Itu maksudnya. Jadi kalau dia itu sebagai cermin. Oh, dia ni dibenci orang semuanya, aku juga benci sama dia. Apa yang dia buat? Oh, perkara-perkara yang tak baik. Kalau begitu aku jangan buat seperti apa yang dibuatnya, kerana perbuatan yang sama dengan perbuatan dia akan membuatkan orang tidak cinta, tidak suka dengan saya. Wa antu saida min khabaithi ahwalihi wa af'alihi ma tastaqbiluhu wa tastanibuhu. Yaitu kau saksikan daripada keburukan keadaannya dan perbuatannya. Pelik-pelik sangat dia buat. Yang dia itu dicela, maka kamu menjauhinya. Kau jauhi dia, kenapa? Karena dia itu orangnya berlaku buruk. Buruk perangainya. Fasaidu man uidha bi ghairihi. Orang yang gembira, orang yang senang adalah orang yang diberikan nasihat dengan orang lain. Orang yang diberikan nasihat dengan orang lain. Maksudnya bagaimana dengan yang orang lain? Saya tidak ada menjumpai orang tersebut berikan kata janganlah buat begitu, haram hukumnya. Enggak. Tapi saya melihat keadaan orang tersebut mencerminkan satu dalil kepada kita bahwasanya orang enggak suka dengan dia. Setelah kita tengok orang enggak suka dengan dia, maka kita jauhkan perbuatannya. Inilah yang katakan sa'id man uidha bi ghairihi. Kita jadikan dia itu sebagai latar belakang untuk menjauhkan daripada kejahatan-kejahatan yang ada. Wal mu'minu mira'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cerminnya bagi orang mukmin yang lain. Wakil dari Isa alaihissalam, ditanya kepada Isa alaihissalam, man addabaka, siapa yang telah mengajarkan adab kepada kamu? Qala ma addabani ahadun, walakin ra'aitul jahlal jahil fastanabtuhu. Aku tidak pernah ada yang mengajarkan adab kepadaku, akan tetapi aku melihat orang yang bodoh, atau aku melihat kejahilan orang yang bodoh, maka aku jauhkan kejahilan tersebut. Okey, maksudnya kita buat bagaimana? Aku tengok kalau sekiranya menghina orang itu adalah perbuatan yang jahil, yang dikutuk, yang dicela, maka aku jauhkan pula mengutuk orang, mencela orang. Aku tahu kalau sekiranya yang namanya berkelahi itu dibenci orang, maka aku jauhkan berkelahi. Aku tahu yang namanya zina itu dibenci orang, maka aku jauhkan zina. Begitulah. Jadi kita kiaskan seperti itu agar selamat diri kita. Walaqad sadaqa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Dan telah benarlah atas Nabi kita alaihi salatu wassalam dan Muhammad SAW, fala wajtanaban nasu ma yakrahunahu min ghairihim la kaulat adabuhum wastaghnau 'anil mu'addibin. Jikalau sekiranya manusia itu menjauhkan apa-apa yang dibencikan oleh manusia daripada selain mereka, niscaya sempurnalah adab-adab mereka, dan mereka tidak memerlukan lagi daripada guru-guru yang mengajarkan adab. Menjauhkan perkara yang dibenci. Okey. Kencing berdiri, dibenci. Tengok orang, langsung kita benci dengan apa yang dia buat. Oh, jauhkan. Mencuri, dibenci orang, jauhkan. Mencela, demikian, benci. Orang jauhkan juga. Dating sama perempuan, jalan-jalan sampai begitu, orang tak suka, kita jauhkan. Yang jadi muskilah sekarang ni semua buat begitu, macam mana dah? Ini jadi halal jadinya begitu. Kan masa dahulu kan orang yang baik lebih baik daripada orang yang buruk. Sekarang orang yang buruk lebih baik daripada yang baik. Yang dulu tontonan jadi tuntunan, yang dulu tuntunan jadi tontonan sekarang ni. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ini memang sekarang terbalik dia. Segala bentuk tuntunan dibuat jadi tuntunan. Segala bentuk tontonan jadikan tontonan. Sekarang tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Jadi kita tengok macam mana umat Islam sekarang berubah. Yang dulu umpamanya kita kata berjalan dengan seorang perempuan berpegang tangan itu satu benda yang aib sekali. Aib sekali. Dengan zina, pegangan jalan sama perempuan terus aib sekali. Dah? Terus sekarang sudah biasa aja, enggak ada masalah, halal bagi mereka. Terbalik kan? Jadi kalau begitu bagaimana keadaannya? Kembali kepada apa? Kembali kepada kaidah Islamiyah, kembali kepada hukum Islam dan sebagainya. Sekarang pula terbalik. Hukum Islam mereka benci. Yang dikatakan di sini ada ketika umat Islam semuanya masih dalam keadaan baik.
Coba bayangkan dulu. Seorang laki-laki yang mampu kawin dengan lebih daripada satu. Adil, kaya, seorang ustaz, kawin dengan seorang perempuan yang lain. Sudah. Orang benci semuanya. Gagal dia kawin, orang semua kata, oh, ustaz ini bagus ya. Adil nampaknya rajin sholat. Ya itulah. Gak betul lagi itu. Kenapa? Kawin dua katanya. Jadi kawin dua itu dia aib. Apa namanya itu? A'agim. Pernah dengar? A'agim. Gimstian. Abdullah Gimstian. Kawin dua itu orang ribut. Agim yang Suka ceramah-ceramah tuh. Hah? Kawin dua orang jadi ribut. Seolah-olah yang namanya kawin dua ini seperti zina besar. Tapi zina pun mereka biasa saja. Coba bayangkan. Dunia nak terbalik kan? Wal wazifatu tsaniyah. Tugas yang kedua. Tadi tugas yang pertama cara mencari apa? Teman. Nah, tugas untuk mencari teman. Carilah seperti itu. Kalau kamu nggak dapat cari seperti itu, memang susahlah. Cari teman tersebut, tengok temannya dengan syarat tadi itu. Tugas yang kedua, mura'atu huquqi suhbati, menjaga hak-hak ya, perkawanan, persahabatan. Mahman qa'adati syarika, bila mana telah terikatlah ya pertemanan tersebut, wan tazamat bainaka wa baina syarikika as-suhbah, dan telah tersusunlah di antara kamu dan di antara temanmu itu persahabatan, fa alaika huququn yujibu aqdus suhbah, maka hendaklah kamu tetap menjaga hak-hak yang wajib untuk ikatan suhbah tersebut. Wa fil qiyami biha adabun, dan pada melaksanakannya itu terdapat beberapa adab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, matalul akhwaini matul yadaini taksilu ihdahuma al-ukhra. Perumpamaan dua orang saudara itu adalah seperti kedua tangan, mencucilah salah satu daripadanya yang lain. Jadi mana mungkin kedua-duanya nyuci begini, satu kali nyuci. Kalau garuk ini digaruk, itu dikatakan kun kayadain. Jadilah kamu seperti apa? Kedua tangan. Tangan kanan yang tangan kanan nih garuk tangan kiri, kena tangan kiri gatal. Tangan kanan nih gatal, tangan kiri menggaruk. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan gatal, saling garuk-garukan. Seperti itulah saudara. Saling garukan. Tapi katanya wala takun ka'udhunaini, jangan kamu seperti apa? Dua kuping. Setiap kuping yang kanan ingin pergi ke kuping kiri, selalu kuping kiri lari. Lari dia ke sana. Dia buat lagi ke sini, lari ke sini. Enggak pernah mereka bertemu. Pernah bertemu kuping kita? Enggak pernah. Tapi tangan kita selalu bertemu. Itu perumpamaan kata Rasulullah SAW. Dua orang saudara itu seperti dua tangan. Kalau sekiranya dapat duit, siapa yang pegang dan mengira? Tangan kanan. Tapi kalau sekiranya dua punya duit lebih, siapa yang merasakan duit tersebut? Tangan kiri. Dibelikan jam sama dia. Tangan kanan gitu cantiknya nggak pernah berjam. Tangan kiri yang berjam. Umpamanya. Pandai mengalah dia. Tangan kanan yang ke depan, tangan kiri mengalah ke belakang dia. Tangan kiri mau ke depan, tangan kanan mengalah pergi ke belakang dia. Udah, begitulah terus. Jadi jalan melenggang nggak seperti robot. Kalau robot kan kanan begini-gini. Ini adalah persaudaraan daripada tangan. Wa dakhala ajamata. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ajmata, maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hutan rimba. Faztana minha siwakaini, maka beliau memetik daripadanya dua siwak. Ahaduma mi'wajjun, salah satu di antara keduanya itu ada yang bengkok. Wal akharu mustaqimun, yang lainnya pula lurus. Satu bengkok, satu lurus. Wa kana ma'ahu ba'du ashabihi, dan adalah sebagian bersertanya itu, sebagian para teman-teman itu bersertanya. Jadi berserta Rasulullah SAW ada sebagian sahabat-sahabat. Fa'atahul mustaqima wa amsaka li nafsil mi'waj, maka dia berikan kepada temannya tersebut siwak yang lurus,
dan dia pegang untuk dirinya itu siwak yang bengkok. Kalau kita coba bayangkan, kita akan kasih sama kawan kita siwak yang bengkok sama kita yang lurusnya. Beda dengan sifat Rasulullah SAW, mengutamakan teman daripada dirinya sendiri. Faqala ya Rasulullah anta haqqu minni bil mustaqim. Rasulullah, kamu lebih berhak untuk mendapatkan yang lurusnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yus'alu an suhbatihi. Tidak ada seorang daripada teman yang berteman dengan temannya itu walau satu saat daripada siangnya, kecuali akan dipertanyakan tentang pertemanan tersebut. Hak apa telah dilaksanakan, kewajiban apa yang telah disanakan. Hal aqama biha haqqullahi ta'ala, apakah telah dilaksanakan pada persahabatan tersebut hak Allah Subhanahu wa taala, au adha'ahu, atau dia sia-siakan. Apakah hak sahabat itu telah dilaksanakan atau tidak? Apakah kewajiban kamu terhadap teman kamu telah kau laksanakan atau tidak? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mastahabatnani qat illa wa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala alfaquhuma bi sahibihi. Tidaklah bersahabat dua orang kecuali yang orang yang paling sayang dia di antara keduanya itu kepada Allah SWT ialah orang yang paling lemah lembutnya dengan saudaranya. Maksudnya ada dua orang di antara dua ini yang saling sayang, saling berteman, di mana yang paling lemah lembut kepada temannya itu yang Allah cintai, itu yang Allah kasihi. Sebab itulah kalau kita berziarah kepada teman kita, berziarah ini hanya kerana lillah. Bukan ada masalah yang lain, bukan masalah duniawi, bukan masalah kerana dia punya adik yang cantik, bukan masalah kerana dia punya harta yang banyak. Kita ziarah kerana lillah, maka pahala banyak sekali. Langkah-langkah kita itu akan dihitung. Wa ada suhbah, ada suhbah, al-itharu bil mal, lebih mendahulukan dengan harta. Kalau teman kita memerlukan harta, maka berikan harta tersebut. Jangan pakai kinayah, jangan pakai tauriyah. Kawan, berikan saya dulu uang, berikan saya uang dulu, saya tidak ada uang nih. Minta maaf ya, tidak ada di sini. Itu tidak ada di sini. Iya, di sini tidak ada, tapi di poket ada. Gunakan kinayah atau digunakan apa tauriyah, ya. Sama teman sendiri buatnya tauriyah. Fa illam yakun hadza, jika tidak seperti ini, fabadlul fadli minal mali 'indal hajah, maka mengorbankan hartanya atau mengorbankan kelebihan daripada hartanya ketika waktu diperlukan. Okey. Terlalu sulit sekali itar. Apa maksudnya terlalu sulit sekali itar? Itar itu mendahulukan orang lain daripada kita. Kita memerlukan, dia memerlukan, tapi kita dahulukan dia daripada kita. Okey, itu selalu sulit sekali. Sebab saya memerlukan. Enggak mungkin saya dahulukan dia. Saya juga memerlukan. Okey, kamu tidak mampu untuk melaksanakan demikian, okeylah, tak ada masalah. Tapi usahakan kau punya barang lebih, duit lebih, kau berikan kepada dia yang dia memerlukan. Berarti kamu bukan itar lagi namanya itu. Kerana kau sudah pun lebih. Keperluanmu sekarang ini adalah 5.000. Uangmu 6.000. Berarti berlebih. Nah, 1.000 itu kamu kasihkan kepada teman kamu yang dia memerlukan. Yang itar tadi kamu memerlukan 5.000, dia juga memerlukan umpamanya. Ternyata uang yang dapat 5.000, maka kamu tak mampu untuk itar kepada dia. Dah, yang paling parahnya kalau punya lebih, tapi kamu tak mampu untuk memberikan kepada dia kelebihan daripada yang kita perlukan. Ini yang jadi masalah. Itu namanya bukan teman. Wal i'anatu bi nafsi fil hajati ala sabilil mubadarah, dan membantu dengan jiwa pada keperluan yang ada atas jalan cepat, min ghairi ihwaji ila iltimas, tanpa diperlukan dengan meminta-minta. Maksudnya apa? Kita perlu bantuan atau kita membantu teman kita dengan secara tepat, dengan secara cepat, tanpa ada dia minta-minta kepada kita. Udah kita tengoklah, maaf kata dulu kan, kawan kita ini terhimpit 4 hutang. Alung sudah minta-minta duit sama dia. Kalau tak dikasih, mati dia. Apa mau kita buat tengok kawan kita seperti itu? Tegakkah kita dia itu akan dibacok atau akan dibunuh? Maka kita berikan bantuan sama dia secepatnya tanpa dia datang kepada kamu minta bantuan.
Kalau kita tengok kawan kita dalam keadaan susah, usahakan kita membantu dia dengan ikhlas sebelum dia minta kepada kita. Sebab meminta itu kadang-kadang menghilangkan air muka. Hanya sedikit aja orang yang mampu, atau ya, hanya sebagai orang saja yang mampu untuk menghilangkan air muka dia. Sebab itulah, kalau sekiranya kita ingin, maka bantulah orang tersebut sebelum daripada dia meminta kepada kita. Wa kitmanu sirri, dan menyembunyikan daripada rahasia. Jadi kawan kamu punya rahasia, sini dulu aku punya rahasia penting sekali, perlu kamu ketahui, enggak ada yang lain yang tahu. Tapi jangan kasih tahu sama orang lain. Iya, rahasia. Betul. Cepatlah, aku dengar. Dia cerita segala rahasianya, enggak lama segala rahasia itu semua disampaikan kepada teman yang lain. Ini bukan teman yang baik. Wasitul uyub, menutupi segala aibnya. Tengok aib orang tersebut banyak, tahu dia semua aib dia, maka dia buat satu blog untuk menceritakan dan memberikan segala daripada aib-aib kawan dia tersebut. Wasukutu an tablighi ma yasuhu min madhammatin nasi iyyahu. Diam daripada menyampaikan apa yang menghina atau orang-orang yang menghina daripada keburukan manusia kepadanya. Diam daripada menyampaikan, maksudnya diam, dia tidak menyampaikan hinaan orang kepada dia. Ada orang menghina dia, seperti ini, si Polan seperti ini. Kawan dia itu dengar. Ketika berjumpa dengan temannya tadi, dia tak sampaikan apa yang dikatakan si Polan. Tidak disampaikan kepadanya. Kenapa? Dengan menyampaikan itu menambahkan adu domba namanya. Jadi nggak diperlukan sampaikan. Wa iblaghu ma yasubuhu min tana'in nasi alaih, dan menyampaikan apa-apa yang senang daripada pujian orang kepadanya. Kalau sekiranya apa benda yang disenangkan, maka kita sampaikan. Contohnya, si Polan mengatakan kamu tu Masya Allah, dia puji kamu katanya alim, kamu katanya begini. Itu kita sampaikan. Wa husnul isgha'i 'inda al-hadis, dan benar-benar mendengar percakapan dia ketika waktu bercakap. Kalau ada kawan kita nak cakap, maka kita mesti dengar apa yang dia cakap, betul-betul dengar. Jangan pandanganmu, perhatian kamu, arah kamu ke tempat yang lain ketika dia itu berbicara. Maka dia akan marah dan timbullah kejengkelan daripada hatinya. Wa tarku mumarati fihi, dan tinggalkanlah berdebat padanya. Kalau berdebat jangan jauhkan, sebab kadang-kadang menyakiti hati orang tersebut. Wa ayyad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaih, dan panggillah dia itu dengan nama yang paling dia cintai. Jangan panggil nama dia tu dengan siapa namanya? Bang Lembu katanya. Bang Lembu. Kenapa Bang Lembu? Kerana dia punya lembu banyak, dia kata Bang Lembu. Atau dia kata Bang Buncit, Ustaz Buncit katanya. Atau dipanggil nama dia Atok. Atok katanya. Padahal masih muda lagi, dipanggil Atok. Sudah? Ini Malaysia banyak nama-nama begitu tu. Nama Muhammad panggil Mat. Nama Abdullah panggil Dolah. Nama Ismail panggil El. Nama Ibrahim panggil Hem. Panggil nama Ibrahim. Jangan potong-potong. Di Indonesia juga orang-orang Melayu kita di Indonesia banyak juga seperti itu. Jadi jangan potong-potong nama tersebut. Wa ayyutni alaihi bima ya'rifu min mahasinihi, dan kita memuji dia dengan apa yang kita ketahui daripada kebaikannya. Kalau kita nampak kebaikan dia, akhlaknya, perbuatannya yang bagus, kita puji, tak ada masalah. Menambahkan daripada ikatan persahabatan dengan dia. Tapi jangan kita puji hanya untuk mengharapkan sesuatu, tapi kita mengharapkan agar persahabatan tersebut makin erat. Wa ayyashkurahu ala sanihi fi haqqihi, dan bersyukur kepadanya atas apa yang telah dibuat pada haknya. Wa ayyadubba anhu fi ghaibatihi idza tu'arrida li ardihi, dan membelanya ketika orang menceritainya apabila menimpa bagi harga diri teman tersebut. Sekarang ni kita duduk dengan teman kita yang lainnya,
Teman yang satu lagi atau teman-teman yang lain-lain tadi itu menceritakan teman kita yang baik tersebut, maka kita mesti menolak dan membela dia. Kama yadufu an nafsi, sebagaimana dia hanya membela daripada dirinya. Usahakan sebagaimana kita bela diri kita daripada orang lain, kita juga membela kawan kita tersebut daripada tuhmah dan sebagainya. Wa ayyan sahahu bil lutfi, dan menasihati teman itu dengan lemah lembut. Wa ta'ridi, dengan sindiran. Idza tajja ilaihi, kalau diperlukan kepada sindiran. Wa ayyafu an zallatihi wa aqwatihi wa la ya'tibu alaih, dan hendaklah dia memaafkan daripada kesalahan teman tersebut, daripada kekeliruannya, dan jangan dia cela teman itu. Wa ayyadwa lahu fi khalwatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi, dan berdoalah dia untuk kawan tersebut ketika waktu sendiriannya, baik dalam hidupnya dan setelah matinya. Kita punya kawan, usahakan kita selalu doakan. Dengan doa itu mungkin makbul, sebab kalau kita doa dengan khalawat ketika waktu tidak jauh kita daripada teman kita, itu doa makbul insyaallah. Ya Allah, Tuhanku, aku tahu ya Allah, aku perlu dosa ya Allah. Ya Allah, aku punya teman, hendaklah kau berikan keberkatan kepada dia, berkat ilmunya, berkat umurnya, berkat hartanya ya Allah. InsyaAllah kalau doa itu makbul, dan tidak akan merugikan kamu, bahkan kamu dapat pahala pula lagi. Siapa yang mendoakan kebaikan kepada temannya, maka Allah akan berikan kebaikan kepada orang yang mendoa itu. Wa ba'da mamati, dan setelah meninggalnya demikian juga. Setelah meninggal tetap kita berdoa kepadanya, kepada Allah SWT untuk kawan kita tersebut ya. Wa ayyuhsinal wafa'a ma ahlihi wa qaribihi ba'da mautihi, dan melaksanakan kebaikan dengan menetapkan atau menepatkan janji-janji beserta keluarganya dan teman kerabat-kerabatnya setelah meninggal dia. Usahakan tetap menghubungkan ya, tetap menghubungkan silaturahim dengan keluarga-keluarganya. Kalau ada anaknya, kalau ada ya keluarganya. Kalau ada saudaranya juga kita rapatkan daripada hubungan. Wa ayyuthira takhfifa anhu fala yukallifahu syai'an min hajatihi, dan tidaklah mementingkan untuk meringankan daripadanya. Fala yukallifahu syai'an min hajatihi, dan maka tidaklah dia katanya memberatkan sesuatu daripada keperluan dia. Lebih mementingkan untuk membuatkan keringanan. Usahakan teman kita itu berbuat satu benda yang ringan. Ya. Kalau umpamanya kita buatkan makan, buat benda yang ringan-ringan saja, jangan ditaklifkan dia. Jangan diberatkan dia dengan ada sesuatu. Farawihu qalbahu min muhimmatihi, dan menyenangkan hatinya daripada kepentingannya. Wa yuzhira faraha bi jami'i ma yutahu lahu min masarihi, dan menyatakan kesenangan dengan sekalian apa yang telah ditentukan baginya daripada perjalanan hidupnya. Nyatakan kesenangan kita kepada dia, nyatakan kegembiraan kita kepada dia daripada apa yang telah ditentukan daripada kehidupan dia. Wa huzna ala ma yanaluhu min makarihi, dan sedih terhadap apa yang dirasakan daripada bencana. Kalau orang tersebut senang sebabkan dapat dapat kereta atau dapat gaji dan sebagainya, kita juga senang, kita juga menampakkan gembira kita kepada dia. Dia senang, kita cemburut, dia kata kau ni iri kan sama aku, kan susah jadinya. Kalau dia sedih, jangan kita ketawa, kau mentertawakan atas kedukaanku kah, katanya. Wa ayudmira fi qalbi mithla ma yuzhir, menyimpankanlah dia pada hatinya itu seumpama apa yang dia nyatakan. Menyimpankan dalam hatinya itu seumpama apa yang dinyatakannya. Wa yakunu shadiqan fi wuddihi sirran wa alaniyatan, dan benar cintanya itu kepada temannya, sama ada dalam keadaan rahasianya atau dalam keadaan nyatanya. Mana kata bukan hanya setakat mulut saja. Orang kata aku memang suka sama kamu, aku memang ingin berteman sama kamu, tapi mulutnya, hatinya benci. Wa ayyabda'u bisalami inda iqbalihi, mendahulukan salam ketika untuk berjumpa dengannya. Usahakan kalau kita berteman dengan teman kita itu, kita yang dahulukan salam. Begitulah Rasulullah SAW. Rasulullah kalau berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, dia dahulukan salam.
wa aywasi alahu fil majalisi, dan meluaskan baginya itu pada tempat duduknya, wa ayyahruja lahu min makanhi, dan keluarlah baginya dari tempatnya. Jadi kalau sekiranya ya datang kawan kita, kita keluar tengok dia, kita ambil dia. Kalau datang kawan kita, mau pulang kawan kita, kita bawa dia pula tempat yang mau umpamanya kereta atau bagaimana. Wa ayusayyahu 'inda qiyamihi, dan menghormatinya ketika waktu dia berdiri. Menghormat bagaimana kita berdiri juga ketika waktu dia berdiri. Wa ayasmuta 'inda kalamihi, kita diam ketika dia bicara. Kawan kita bicara, kita diam. Ya, jangan kita bicara dia juga bicara. Tak menghormati teman kita namanya. Hatta yablugha min kalamihi, sehingga dia selesai bicara, ya, sehingga dia selesai bicara. Wa ayatuka mudakhalata fi kalamihi, dan meninggalkan masukan-masukan, kritikan-kritikan pada perkataannya. Setiap dari perkataannya kamu tidak masukkan. Oh begini. Itu tak baik. Mana kata kalau kita masukkan mudakhalah, masukan-masukan yang ada, itu memutuskan perkataan dia. Wa ala jumlati fa yu'amiluhu bima yuhibbu ay yu'amila bih. Kesimpulan semuanya adalah, maka adalah kamu bermuamalah dengannya, berperilaku dengannya dengan apa-apa yang dia cintai daripada apa-apa muamalah. Kalau dia enggak suka seperti ini, maka jangan kau buat. Faman la yuhibbu li akhi misla ma yuhibbu li nafsi fa huwa nifaqun. Maka siapa saja yang tidak menyukai bagi saudaranya seumpama apa yang dia sukai bagi dirinya, maka persaudaranya itu adalah kemunafikan. Wahia alaihi wabalun fid dunya wal akhirah, dan dianya itu atas orang tersebut bencana di dunia dan akhirat. Ini membahayakan. Yang dikatakan tidak benar batinnya. Zahirnya persahabatan, tapi batinnya itu adalah permusuhan. Fahada adabuka fi haqqil awamil majhulin, inilah adabmu pada hak seorang awam yang tidak dikenal. Wa fi haqqi asdiqail muakhin, dan pada hak teman-teman yang jadikan sahabat. Teman-teman yang jadikan sahabat, seperti ini juga haknya. Nah. Wa amal qismu tsalits, adapun bagian yang ketiga, wahumul ma'arif, mereka itu adalah golongan orang-orang yang dikenal. Ya, itu orang yang dikenal saja, bukan teman. Oh, siapa itu? Kenalan saya. Mana kenalan, bukan teman. Teman, kemana-mana kita pergi sama dia. Teman, duduk kita sama-sama dia, makan kita mungkin sama-sama dia. Fahdar minhum, berhati-hatilah kamu daripada mereka. Fa innaka la tara syarra illa mimman ta'rifuhu, sesungguhnya kamu tidak akan melihat kejahatan kecuali daripada orang-orang yang kamu kenal. Ini orang yang kita kenal, inilah orang yang paling bahaya. Orang bodoh, orang yang kita tidak kenal sama dia, orang yang kita tandai, mungkin kita akan jauh daripada kejahatan dia. Tapi orang yang kita kenal boleh sekali mendatangkan kemudaratan kepada kita. Amma sadiqu wa ya'inuka, dia akan menolong kamu. Wa ammal majhulu fala yata'arradu laka, orang-orang yang tidak kamu kenali maka mereka tak akan melawan kamu. Wa innama syarru kulluhu minal ma'arif alladziina yudhhiruna laka sadaqata bi alsinatihim. Adapun kejahatan itu semuanya adalah datang daripada orang yang kamu kenali, yang mereka menampakkan bagi kamu persahabatan dengan lidah mereka. Oh, kita kenal, kita kawanan. Ternyata bukan hanya kawanan, tapi ingin permusuhan, mau mencari kelemahan-kelemahan kamu. Fa'aqil minal ma'arifi ma qadarta. Kalau begitu katanya, hendaklah kamu sedikiti perkenalan-perkenalan kamu semampu kamu. Jadi kalau begitu jangan, kalau bolehlah jangan memperbanyakkan teman dalam Facebook. Kalau memang kenal kita, jadikan kawan. Tapi kalau sekiranya dia itu nggak kenal, sebaiknya kita jangan kenalan sama dia. Karena boleh membahayakan. Sekarang kita nggak tahu itu fitnah, tapi akan datang mungkin dia boleh buat fitnah. Fa'idha burita fihim fi madrasatin au jami'in au masjidin au baladin au suqin. Kalau sekiranya kamu dicoba oleh Allah SWT dengan mereka, mereka kata Allah jadikan kamu berteman dengan orang yang kamu kenal tersebut, baik di sekolah ataupun di majami, yang dikatakan jami itu dilaksanakan sholat Jumat di situ, atau masjid. Setiap jami itu masjid, maka tidak setiap masjid itu jami.
au baladin atau negeri atau pasar, fayajibu alla tastasghira minhum ahadan, jangan kamu kecilkan, jangan kamu remehkan daripada mereka seorang pun. Jangan kita kecilkan atau kita remehkan mereka. Fa innaka la tadri la'allahu khairum minka, mungkin saja kamu tidak ketahui mereka itu atau dia itu lebih baik daripada kamu. Wala tanzur ilaihim bi'aini ta'zim lahum fi hali dunyahum fatahliku, dan jangan kau memandang mereka dengan pandangan yang mengagungkan mereka, menghormati mereka, membesarkan mereka baginya fi hali dunyahum, pada